potentially banget nih as a crush gitu ya. Tapi dia, gue nggak mau merit, gue masih mau meniti karir gue dulu. Kan kamu yang punya kendali dalam hidup kamu. Did you want to stay or leave it? Apa yang kamu butuhin? Artinya ke siapa? Ke diri kita sendiri. Sometimes itu yang miss up. Kita nggak sadar. Yang kita sadar adalah aku nggak mau kehilangan dia. Aku udah nyaman banget. Nanti kalau nggak dapet orang kayak dia lagi gimana? Tapi kepenuhin nggak kebutuhannya? Belum tentu. Ada cerita para puan. Pernah merasa nggak sih yang merasa maksudnya pernah ketemu nggak kasusnya yang merasa terpaksa sama orang tuanya sih? Sampai saat ini belum sih. Malah belum ya? Belum. Sebenarnya ini jadi kabar baik ya, karena beberapa kali gitu kadang kita dengar bahwa generasi orang tuanya kita itu sebenarnya untuk isu kesehatan mental itu lebih merasa bukan resisten ya, tapi bagi mereka itu kayak itu sesuatu yang kita harus tahu gimana cara cope-nya gitu, atau kayak itu sesuatu yang gak usah dibesar-besarkan deh. Yes, gak usah lebay deh gitu ya. Gak usah lebay deh, udah toughen up aja gitu. Tapi di kasus yang biasanya Kaina ketemu malah masih banyak ya orang tua yang paham dan juga yuk duduk bareng sama anaknya gitu. Yang bisa aku jawab adalah gini, tidak semua orang tua itu menutup mata. Oke. Dan itu good news. It's good news gitu. Dan gak semua anak itu juga artinya benar. Kadang kita ngerasanya, denger nih ya. kadang yang dirasakan adalah gini, orang tua tuh harus dengerin aku. Kayak gitu. Banyak banget Kak yang kayak komen atau misalnya dia mikir, ya kalau gitu kenapa harus jadi orang tua? Kenapa aku harus dilahirkan? Itu banyak banget kayak gitu. Yang aku bisa bilang adalah gini, menjadi orang tua itu tidak mudah, punya challenge. Begitu juga menjadi seorang anak, tidak mudah dan punya challenge. Masing-masing dari kita punya porsi-porsinya tersendiri. That's why ada yang namanya komunikasi, kayak gitu. Tapi sayangnya, ketika kita ngomongin relasi gitu ya, ini relasi yang aku bahas itu nggak cuma tentang relationship ya, tapi ketika kita ngomong tentang relasi, ini kan antara ada individu A dan individu B, itu bagaimana untuk mencari celah, tidak untuk sama-sama meninggi, tapi untuk mencari titik tengah. Seperti itu. Wow, itu nanti nyambung lagi dengan kesediaan tadi itu ya, keinginan mau terbuka dan kesediaannya tadi itu. Benar. Kak, aku mau nanya dikit soal bukunya Kakak. Oh boleh. Unlock Your Heart. Okay. Jadi kayak tadi aku cerita bahwa aku tuh sempet lihat bukunya Kakak di rumah salah satu temanku. Terus aku kayak, ih apa nih? Gitu kan. Terus aku lihat-lihat lah, scanning. Tentunya memulai dari daftar isi, karena bagi aku daftar isinya aja tuh udah kayak menarik banget. Kayak ada sebuah journey lah gitu ya, yang bikin bahkan aku sampai tertarik. Ini tampak menarik nih. Mulai dari bab-bab awal gitu kan, kayak memikirkan lo merasa udah mau siap, lo udah memulai sebuah hubungan, apa nih yang harus habis itu baru step by stepnya lanjut gitu kan sampai ke belakang. Tapi di situ juga dijelaskan soal bahwa kalau mau memulai hubungan baru, kita harus heal dulu nih. Kita harus menyembuhkan luka yang ada di dalam diri kita sendiri. Boleh aku revisi nggak? Boleh dong. Bukan harus heal dulu, karena healing itu adalah proses umur hidup. Kayak gitu. Tapi setidaknya kita punya awareness dari diri kita sendiri. Kita tahu apa yang kita butuhkan. Kadang ketika orang mau masuk ke dalam suatu relationship, yang mereka pikirkan adalah I want a partner. Betul. Aku cuma pengen punya partner gitu. Iya, betul. Aku gak mau kesepian. Iya. I want somebody to talk with me. Kayak gitu. Tapi kita nggak tahu ini tuh arahnya kemana. Apakah emang cuma teman ngobrol doang, just kayak aku senang diperhatiin gitu, atau karena kayak oke, aku punya vision nih. Aku ketika mau mengenali seseorang, aku tahu karena aku membutuhkan ini dan tujuan aku seperti ini dan seperti ini, kayak gitu. Ya, berarti sangat menjebak ya ketika orang bilang kita jalanin aja dulu. Oke, jalannya kemana ya? Kita jalanin aja dulu ya, terus saya mau ke kiri, kamu mau ke kanan. Iya. Tapi apakah itu nggak bikin lebih kayak
kepikiran di depan gitu ya kak, sebelum memulai hubungan terus kita udah harus tahu tujuannya mau apa. Sebenarnya itu lebih burdening atau ada cara untuk navigate situasi gitu? Sebenarnya yang dipikirkan adalah ke diri kita sendiri dulu Mbak Indi. Apa sih yang kita butuhin? Bukan dianya. Orang itu akan ada gitu ya. Kalau emang ternyata kamu ketemu, misalnya gini, kamu ketemu sama seseorang nih, kayak ini potentially banget nih as a crush gitu ya. Tapi dia, gue nggak mau merit, gue masih mau meniti karir gue dulu. Kan kamu yang punya kendali dalam hidup kamu. Iya. Did you want to stay or leave it? Apa yang kamu butuhin? Artinya ke siapa? Ke diri kita sendiri. Sometimes itu yang miss up. Kita nggak sadar. Yang kita sadar adalah aku nggak mau kehilangan dia. Aku udah nyaman banget. Nanti kalau nggak dapet orang kayak dia lagi gimana? Tapi kepenuhin nggak kebutuhannya? Belum tentu. Sebenarnya apa sih akibatnya kak kalau misalnya kita memikirkannya yang pertama tadi itu, ya aku pengen punya partner gitu, tapi tidak memikirkan kebutuhan, sebenarnya efeknya jangka panjangnya akan seperti apa sih? Kayaknya kita perlu dibuka juga gitu ya, pengertiannya supaya itu gitu. Pertama, kita bisa aja kejebak sama hubungan yang nggak jelas tadi. Jalanin aja dulu. Ya. Tahu-tahu udah 3 tahun, 5 tahun. Kayak apakah itu efek? Ya tergantung yang menjalani. Kedua, kan jadi bingung. Boundariesnya tuh gimana? Boundaries itu maksudnya adalah batasannya. Kalau emang kayak, yaudah jalanin aja dulu. Oke, kalau ada statusnya. Kalau misalkan partner as pacar gitu ya. Tapi kalau misalkan HTS-an, kalau dia jalan sama cewek atau cowok lain, boleh marah nggak? Kalau misalkan dia nggak ngabarin nih seharian, wah itu tuh. Kamu nggak akan khawatir, nggak akan cemas nggak? Kayak gitu. Itu kan adalah efek kayak gitu. Supaya kita tahu nih siapa yang kita pilih, kita bisa bijak. Karena menjadi individu dewasa, kita perlu menjadi bijak orang untuk bisa memilih. Kak, ini menarik juga sebenarnya di buku karena banyak juga istilah-istilah ya, istilah-istilah dalam sebuah relasi gitu. Ada bare minimum, ada situationship. Itu sebetulnya boleh juga nggak sih kak jelasin beberapa istilah itu supaya kita nggak salah kaprah, karena seringkali kita memakai itu sehari-hari gitu ya. Lo ngeghosting gue gitu, lo cuman antar jemput, itu mah bare minimum gitu ya. Tapi seringkali ada istilah itu akhirnya kita pakai, mungkin konteksnya malah jadi nggak tepat gitu. Boleh diluruskan juga nggak sih kak sekalian? Kayak bare minimum deh. Bare minimum itu adalah batas minimum kayak gitu ya. Batas minimum itu maksudnya gimana sih? Ini biasanya kaitannya sama kejujuran. Dalam suatu relasi kan kita penting banget untuk kejujuran. Terus apa lagi? Respect. Jangan dipikir bahwa respect itu hal yang mudah. Kadang kayak, lo nggak respect sama gue nih. Tapi kita nggak sadar kalau kita juga enggak. Terus misalkan apa? Trust. Communication. Is that the bare minimum? Tapi yang menjadi salah kaprah adalah ketika bare minimum sudah diartikan dengan fancy things. Antar jemput itu adalah effort. Itu. Ini makanya kita meluruskan ya. Cowok harus ngebayarin kayak gitu. Ini semua adalah deal sebenarnya. Kamu harus bisa terbuka sama aku kayak gitu. Kalau misalkan willingness to open-nya mungkin ya itu masih masuk untuk bare minimum. Tapi kan tuh ada effort. Kita nggak bisa untuk langsung mudah percaya sama orang kalau kita nggak nyaman, nggak secure kayak gitu. Artinya kita perlu bisa membedakan mana effort, mana bare minimum. Tapi apakah yang bisa jadi perdebatan ya? Karena masalah bayar-membayar, masalah masculinity kayak gitu. Ini balik lagi aku selalu bilang, yang punya relasi, yang punya diri adalah diri sendiri. Artinya kamu yang tahu. Tapi jangan sampai nih misalkan kita membandingkan, pacarnya teman aku ngasih bunga, is that bare minimum? Artinya kita menuntut kayak gitu. Kebayang nggak misalkan nih rumahku di Bintaro, terus misalkan pacarku di Bogor gitu ya misalkan gitu ya, apakah itu bare minimum? Kayak gitu. Aku selalu bilang bahwa hal yang perlu diusahakan itu adalah effort. Jadi jangan sampai kita salah kaprah. Kalau ghosting gimana kak? Seringkali gak dijawab dikit, kayaknya gue di ghosting deh. Akhirnya
bagi orang yang kayaknya butuh perhatiannya Berlebih. lebih gitu ya, atau perhatian dalam 24 jam ya 24 jam, nggak dibales beberapa jam dikit langsung dia merasa di ghosting. Tapi ada juga yang bahkan di ghosting aja dia jadinya nggak sadar bahwa ini ada sesuatu, kayak lo harus cari tahu deh. Enggak, gue cuma cuek aja gitu. Sebenarnya ghosting sendiri itu ada pengertian yang jelas atau ada batasannya nggak sih Kak? Bahkan ada jurnalnya loh. Jurnal tentang ghosting itu sendiri? Ada. Wow, yang dibahas? Kayak gitu. Kenapa orang bisa mengghosting? Oke. Kayak gitu. Aku pernah tuh sebenarnya ngebahas di on my media sosial gitu ya. Karena pasti ketika aku membuat sesuatu, aku akan minta atau aku akan cari source-nya dulu nih, jurnal atau artikelnya atau bukunya gitu ya. Kadang biar kayak bukan cuma sebatas content creator doang gitu kan. Ini ada ilmunya nih. Terus aku pernah di hate comment gini, ya kalau gitu ya ini aja sendiri. Banyak banget itu pernah aku ngebahas tentang ghosting. But actually ghosting itu emang terbaru ya, maksudnya kayak dimana bentuk memutuskan komunikasi. Kayak gitu, tapi nggak semua memutuskan komunikasi itu adalah ghosting gitu. Kayak kadang kayak misalkan nih kita nganggapnya di ghosting, padahal bisa jadi dia punya kesibukan lain, atau bisa jadi kita takut ditinggalkan karena traumatis yang kita miliki. Kita udah bilang, aduh gue di ghosting tahu nggak sih, kayak gitu. Langsung di label. Yang salah adalah karena labelingnya tadi gitu. Nggak semua label-label tentang relationship artinya orang itu seperti itu. Let's say kayak, oh iya dia tuh emang orangnya tuh gaslighting kayak gitu. Oh dia tuh emang orangnya toxic banget kayak gitu. Oh dia orangnya red flag. Itu tuh kita melabel sebenarnya. Ya kalau ternyata kita salah agak-agak pencemaran nama baik, kayak dia udah dibilang orang yang toxic, padahal kayak kurang komunikasi kayak nggak pernah. Iya. Gitu. Ini sebuah fenomena nggak sih? Tapi Kak Ina, bahwa generasi kita sekarang memang akhirnya apakah jadinya butuh banyak istilah buat menjelaskan situasinya kah? Atau memang suka melakukan pelabelan, kategorisasi? Yang perlu ditekankan adalah perilakunya, bukan labelnya. Kenapa seperti itu? Kadang yang kita tidak sadari adalah misalnya, karena kita tahu label-label tertentu, kita akhirnya judging, kita akhirnya menghakimi. Padahal bisa jadi belum tentu seperti itu. Tadi yang seperti Mbak Indi bilang kayak, oh padahal kurang komunikasi aja nih. Tapi udah dibilang toxic. Nah, actually ketika kita ngomongin tentang communication, itu kan skill. Itu kan adalah hal yang perlu dilatih. Gak semua orang tuh bisa berkomunikasi dengan baik loh Mbak Indi. Apalagi kalau misalkan kalian sudah berpasangan sampai menikah. Itu tuh skill komunikasi itu perlu diasah kayak gitu. Jangan sampai malah yang kita tanamkan adalah ekspektasi dalam diri kita sampai akhirnya kita judging, kita menghakimi kayak gitu. Jadinya rada ngeri gitu ya. Ada juga di bukunya Kak Ina ya, di bagian pertamanya itu ada tertulis bahwa kalau misalnya kita jatuh cinta, kita juga harus memastikan apakah itu sungguhan atau hanya memanipulasi diri sendiri. Itu maksudnya gimana sih Kak? Apakah kita benar-benar tertarik sama dia, atau jangan-jangan kita takut kehilangan orang yang perhatian sama kita, atau jangan-jangan kita emang mau sama dia karena imajinasi kita. Terus paham gak maksud aku itu? Paham gak maksud kayak kadang kita ketika baru kenal sama orang nih, PDKT-an gitu, kita tuh udah ngebayangin kayak, oh ini orang kayak enak nih untuk jadi pasangan gue, ini orang kayak seru banget nih kalau ngomong kayak gini. Pas pacaran kok dia beda sih sama PDKT? Padahal bukan beda, bisa jadi. Tapi kita yang tidak mengenal, kita yang punya harapan-harapan kayak gitu. Atau kita yang punya ekspektasi yang berlebihan tidak sesuai dengan realita. Kita boleh berharap, tapi harapan itu perlu disesuaikan dengan realita. Lalu gimana caranya? Apakah kita, mungkin kita jadinya emang hanya melakukan satu hal aja, makanya kita kayak ketemu si dianya, ya seperti yang ekspektasinya kita aja. Tapi ketika kita masuk ke sesuatu hal yang berbeda, terus baru kelihatan, kok dia beda gitu ya? Iya, jadi apakah itu berarti ketika kita mengenal seseorang benar-benar ikutin deh kesehariannya? Nggak gitu juga. Nggak gitu juga. Kalau diluruskan nih, jadi gimana caranya supaya kita nggak terjebak yang kayak
tuh jangan abaikan yang namanya proses. Kadang kita pengennya satet juga belum tentu baik, kayak gitu. Yang perlu dipahami adalah proses pengenalan. Nah, biasanya nih Mbak Indi, apa ya anak zaman sekarang ya? Aduh, boleh nggak sih langsung nikah aja, satet aja. Satet juga belum tentu berjodoh, teman-teman. Karena yang namanya relationship itu tuh kita butuh pengenalan, butuh proses, komitmen. Komitmen itu bukan artinya hanya bertahan, tapi komit sama diri sendiri. Oke, ini orang yang aku pilih, aku bisa nggak untuk bisa nggak nih menerima orang ini, bisa nggak bertanggung jawab dengan pilihan yang aku pilih? Bertanggung jawab dengan pilihan. Iya dong. That's a big thing sih. Karena banyak orang mikir sampai gue harus bertanggung jawab ke pilihan gue ya. Bener, this commit gitu loh. Karena aku udah milih kamu, aku bisa nggak komit sama diri aku bahwa emang kamu yang aku pilih, kamu yang aku butuhkan. Kayak gitu. Kalau misalnya soal bukunya Mbak sendiri, bukunya Kak Ina sendiri gitu ya, apakah itu juga emang ditujukan buat mereka yang sudah mau jatuh cinta atau sedang lagi dalam tahap pacaran, lagi deketan, atau sebenarnya bagi yang lagi mau masuk lagi apa enggak ya? Ada season tertentukah yang akhirnya cocok baca bukunya? Bukuku itu sebenarnya untuk siapapun. Sebenarnya nggak ada ya kayak oke, karena aku berpatah hati aku harus baca buku ini deh gitu. Nggak juga. Karena aku pengen membuka hati aku harus baca buku ini. Nggak ada aturannya kayak gitu. Tapi buku itu aku buat karena aku berpikir gini. Balik lagi ya, kalau dibilang aduh tuh naif banget nih. Aku pengen menyebar luaskan gitu ya. Karena aku punya vision gini, aku pengen punya healthy relationship. Dan aku juga berharap bahwa many people juga bisa mendapatkan healthy relationship kayak gitu. Dari mana? Mereka juga harus punya source dong. Mereka harus punya sumber dong. Jangan cuma dari katanya kayak gitu. Tapi juga kalian perlu juga berusaha. Berusaha dari mana? Misalkan nonton podcast atau kayak ikut webinar, baca buku. Itu artinya kita sadar, kita punya awareness untuk oke, kalau gue mau punya hubungan yang healthy, gue juga harus punya daya isi juga kayak gitu. Jadi kalau dibilang buat siapa? Buat siapapun. Kalian baru banget putus, pengen membaca, boleh. Kalian mau buka hati lagi, baca juga boleh kayak gitu. Rasanya bisa pindah-pindah bab juga kayaknya kayak. Benar. Nggak harus ya satu pilihan untuk baca dari depan sampai belakang. Tapi kalau kita mau jump in ke salah satu yang emang lagi relevan pun, it's okay. Kayaknya bukunya kakak nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Bukuku tuh bukannya kayak harus saklek gitu kok, nggak. Tapi emang aku sama tim penerbit kayak kalau bikinnya part ini kayaknya oke banget nih kayak gitu. Jadi satu kesatuan gitu. Itu berdasarkan cerita siapa sih Kak? Dari berapa persen yang dari kakak, berapa persen yang dari orang-orang lain? Aduh, kayak banyak banget orang yang bercerita. Jadi aku bingung berapa persennya. Tapi ya aku melihat dari fenomena yang terjadi aja. Kayak gitu. Dan di situ juga banyak mimpinya kakak, atau akhirnya kakak juga ngeliat ada kebutuhan-kebutuhan yang ini ada juga nih catatan kebutuhan aku untuk akhirnya aku punya healthy relationship tadi ya. Ada beberapa part dimana kayak oke, ini kayaknya ini emang partnya aku nih kayak gitu. Cuman kan aku tidak akan bilang di mana ya, surprise gitu. Jadi aku udah takut mau tanya apa enggak. Kayak gitu. Tapi gini Mbak Indi, buku itu ada karena aku ngelihat bahwa oke, kalau misalkan orang cuma ngeliat on video, mereka akan lewat. Mereka nggak ada buku fisik. Mereka nggak ada kayak oke, aku lagi nunggu nih sambil baca deh. Aku lagi nunggu di airport, nunggu pesawat. Jadi aku emang pengen punya pocketbook untuk ketika kalian ini ada pegangan lah kayak gitu. Dan ketika menemui situasi kayaknya bisa dibuka. Kayaknya aku akan lihat lagi nih gitu. Ya? Karena kalau kita ngomongin on media sosial itu kan banyak banget kelistnya, banyak ininya kayak gitu. Distractionnya juga jadi lebih banyak. Namanya hubungannya beracun nih Mbak Indi. Kadang karena dibilangnya aduh ini toksik banget nih, nggak ngabarin gue, nggak sesederhana itu.
itu ya. Itu mitos yang harus dipatahkan dah. Namanya hubungan beracun. Artinya ketika kamu berada di hubungan itu, kamu tidak merasa nyaman, tidak merasa aman, kayak gitu. Nah, contohnya misalkan gimana? Misalkan kamu ngerasa di hubungan ini hanya kamu yang fully effort. Oke. Hubungan tuh harus dua orang yang sama-sama mau berusaha, sama-sama mau membangun, dan sama-sama punya komitmen. This healthy relationship, kayak gitu. Kita tahu tujuannya apa, kita tahu goalsnya apa. Tapi ketika cuma salah satu pihak aja, itu sudah ada awareness, ada tanda